Di kawasan bisnis yang ramai, terdapat satu tempat yang tidak pernah tersentuh modernisasi. Sebuah gedung tua 7 lantai yang berdiri seperti mayat. Hidup di tengah kota Jakarta. Cat luarnya terkelupas, jendela-jendela kacanya pecah dan berdebu. Serta papan nama perusahaan di depannya sudah tak bisa dibaca. Tapi yang paling mengganggu adalah suasana di sekitarnya. Tidak ada burung, tidak ada suara kendaraan, bahkan semut pun enggan lewat. Warga sekitar menyebutnya gedung hitam. Dan sejak tahun 1999, tak seorang pun yang berani mendekat, apalagi masuk. Setiap tahun, pada tanggal 7 Agustus, satu orang dikabarkan hilang tanpa jejak, tanpa saksi. Paling sering, mereka adalah orang-orang asing yang kebetulan lewat, atau yang tertarik mencari sensasi. Kabar yang beredar, gedung itu mencari tumbal. Dan ketika waktunya tiba, gedung itu sendiri yang memilih. 3 mahasiswa tingkat akhir jurusan jurnalistik dari universitas swasta ternama, Raka, Sinta, dan Yoga mendapat tugas akhir, membuat dokumenter investigasi. Raka, mahasiswa ambisius yang bercita-cita jadi jurnalis terkenal, mengusulkan untuk meliput gedung terbengkalai. Ia menunjukkan artikel digital lama, berita-berita kriminal, dan potongan laporan polisi yang tidak pernah ditindaklanjuti. "Gue yakin ini bisa viral," kata Raka. "Tempat ini punya cerita, dan kita akan jadi yang pertama bongkar." Sinta, satu-satunya perempuan di tim, awalnya menolak. "Kalau ini beneran tempat orang hilang, kita nggak main-main, Rak." Tapi Raka meyakinkan mereka. Mungkin itu cuma mitos. "Kita ke sana sore, rekam video, wawancara warga, lalu pulang." Yoga setuju setengah hati, tapi mereka bertiga pun sepakat, besok sore mereka akan masuk ke dalam gedung itu. Tanggal 7 Agustus. Pukul 17.03 sore. Langit Jakarta menghitam lebih cepat dari biasanya. Angin kencang berhembus saat mereka bertiga tiba di depan gedung. Pintu pagar besi berkarat itu tidak terkunci. Seperti sudah dibuka. Seperti menunggu mereka. Saat Raka mendorong pintu masuk, terdengar suara derit panjang yang menembus gendang telinga. Cerea akak. Begitu mereka masuk, udara berubah. Dingin. Sunyi. Tidak ada pantulan cahaya dari luar. HP mereka kehilangan sinyal. Jam tangan Sinta berhenti. Dan entah kenapa, suara mereka terdengar seperti bergema dari arah lain. Seolah ada orang keempat yang mengikuti mereka. Padahal tidak ada siapa-siapa. Gedung itu mulai menelan mereka. Lift mati. Tidak ada aliran listrik sama sekali. Mereka menyusuri tangga darurat gelap, sempit, dan berbau tanah. Setiap langkah kaki mereka menimbulkan gema. Seolah mereka tidak sendiri. Di lantai 3, mereka menemukan ruang kerja berantakan. Ada kursi-kursi tumbang, meja-meja penuh debu, dan komputer tua yang layarnya pecah. Sinta membuka satu laci, dan menemukan dokumen-dokumen bertanggal 2 dekade lalu. Semua berisi pengunduran diri mendadak. "Ini aneh. Hampir semua orang resign pada minggu yang sama," bisik Sinta. Yoga membuka map merah. Isinya adalah foto-foto. Wajah-wajah orang hilang. Semuanya tertulis tanggal 7 Agustus di bagian belakang. Dan yang lebih mengerikan, beberapa wajah di foto itu tampak seperti masih hidup. Seperti sedang melihat ke kamera, dengan ekspresi minta tolong. Saat menjelajahi lantai 5, Sinta melihat bayangan perempuan berdiri di ujung lorong. Perempuan itu mengenakan pakaian formal. Rambutnya menutupi wajah, dan tubuhnya berdiri kaku tanpa gerak.
Sinta panik dan memanggil, "Halo? Ibu?" Tapi saat Raka menoleh ke arah yang sama, bayangan itu menghilang. Mereka memutuskan untuk kembali turun. Tapi saat mereka sampai di tangga, anak tangga yang mereka lalui tadi sudah hilang, seperti tidak pernah ada. Mereka mencoba naik ke lantai 6, berharap ada jalan keluar lain. Tapi setiap naik satu lantai, udara semakin dingin. Telinga mereka terasa berdengung. Dan suara-suara mulai terdengar dari dalam dinding. Tangisan, tawa, bisikan-bisikan lirih yang memanggil nama mereka satu persatu. Akhirnya mereka tiba di lantai 7. Lantai itu bersih, seperti baru dibersihkan. Dindingnya dicat ulang. Tidak ada debu. Tidak ada bau busuk. Hanya satu ruangan di ujung koridor dengan pintu. Kayu coklat tua dan tulisan merah di atasnya. Jangan masuk kecuali kau siap menggantikan. Raka malah membuka pintu itu. Di dalam, mereka melihat meja bundar besar. Lilin-lilin yang sudah menyala sendiri. Dan simbol aneh terpahat di lantai. Ada buku besar di tengah meja. Sinta membuka halaman pertama. Dan matanya membelalak. Untuk menjaga keberadaan tempat ini, satu jiwa harus dikorbankan setiap tahun, tanggal 7 Agustus. Tumbal tidak boleh keluar. Jika lolos, maka tumbal selanjutnya harus dikembalikan 2 kali lipat. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar, "Yoga!" Menghilang. Sinta ketakutan. Ia menoleh ke Raka. Tapi Raka tersenyum. Bukan senyum biasa tapi senyum kosong. Senyum orang yang sudah kehilangan jiwanya. "Maaf, Sin. Gue udah pernah kesini tahun lalu." Suara Raka terdengar berat dan pelan. "Gue harus milih. Mati. Atau bawa 2 orang lain buat gantiin gue." Sinta mundur. "Lo bohong?" Raka mendekat. "Ini satu-satunya cara gue hidup, Sin." "Maaf." Tapi tiba-tiba, lantai bergetar. Raka tersedot ke dalam simbol di lantai, jeritannya menggema, dan wajahnya berubah. Menjadi seperti mayat hidup yang meleleh. Gedung itu menolak pengkhianat. Dan kini, hanya Sinta yang tersisa. Sinta lari menembus lorong, membuka semua pintu. Menuruni semua tangga yang kini muncul kembali. Tapi lorong terasa semakin panjang. Tangga semakin curam. Suara langkah terus membuntutinya. Suara Yoga. Suara Raka. Dan suara puluhan korban sebelumnya. Saat akhirnya ia melihat cahaya dari pintu utama. Ia berlari sekuat tenaga, menerobos keluar, dan huf! Ia berdiri di luar gedung. Namun saat menoleh ke belakang, gedung itu tidak ada. Yang tersisa hanya lapangan kosong penuh rumput liar. 2 tahun berlalu. Sinta menulis buku horor berjudul Tumbal. Tapi ia tidak pernah menyebut satupun nama gedung itu. Ia pindah rumah. Hidup tenang. Hingga pada suatu malam, ia menerima email masuk tanpa nama pengirim. Subjeknya, waktunya sudah tiba. Isinya hanya satu kalimat. "Gedung mencarimu lagi, Sinta. Tumbal harus lengkap." Di luar rumahnya, angin berhembus kencang. Saat ia mengintip lewat jendela, gedung hitam telah kembali. Tinggi, hitam, dan
seolah tersenyum padanya.